Mas, nama siapa Mas? Nama Triono Mas. Triono. Iya. Berarti selalu ono ya Mas? Iya, selalu ada, tidak ada. Pulangnya mana Mas? Saya tinggal di Desa Jagung, kebetulan Kecamatan Kesensi, Kabupaten Merawang. Oh gitu. Ya ya. Ini punya lahan segini banyak, istimewa sekali ya Mas ya? Ya, alhamdulillah titipan Mas, titipan ilahi. Kita harus menjaganya. Ah iya iya iya. Ya. Di belakang itu kelihatan kalau saya overfokus ke sana kayaknya ada kolamnya Mas. Iya. Di sini luas lahan sekitar 3.000. Emang sengaja saya buat konsepnya ada pertanian, perikanan sama peternakan juga. Gitu. Untuk konsep pertaniannya karena area jagung itu sebenarnya potensi pertanian dan kita ingin mengembalikan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ya dari kotoran sapi, kambing, ayam dan lainnya. Dan kebetulan alhamdulillah dari 1 tahun ini kita bertahap sudah mengurangi pupuk-pupuk kimia dan insektisida. Saat ini ya bisa dilihat ini luas lahan yang saya tanami sekitar 1.700 hanya menggunakan 20 kilo pupuk kimia karena bertahap dari 50 kita kurangi 30 dan ini sudah 20 alhamdulillah seperti itu sudah mengurangi. Untuk hasilnya? Untuk hasilnya ya mungkin karena ini untuk praktek juga. Ya meskipun kurang maksimal alhamdulillah sudah bisa mengurangi pupuk kimia tersebut. Karena kan kerusakan alam dari residu-residu kimia itu kan sangat berbahaya nampaknya Mas ya. Betul lah itu. Kita pengen potensi yang dulu-dulu itu kita kembalikan, mengurangi ya pupuk kimia sama insektisida yang terlalu berlebihan. Kendala untuk ngajak temennya sosialisasi pentingnya pertanian organik itu apa saja sih? Nah itu karena selama ini ya namanya petani itu sudah saya lihat itu ya mungkin di lapangan hampir usianya 45 ke atas, yang 40 ke bawah itu turun ke pertanian itu kayaknya jarang. Karena apa? Karena pertanian itu ya kalau dari tahun ke tahun ya kurang maksimal. Nah, makanya dengan menggunakan pupuk organik karena nilai jualnya juga beda dengan pupuk hasil yang beras ataupun padi biasa. Ya, selama ini memang banyak yang menggunakan insektisida ataupun kimia. Masyarakat yang dulu-dulu monoton menggunakan seperti itu, tidak inovasi lah, mengembalikan seperti dulu. Seperti itu. Sebenarnya kalau teknologinya itu benar, pengetahuannya itu mencukupi, pertanian organik saja sudah sangat mampu ya, asalkan kemampuan pengetahuannya nyampe ya. Betul. Ya tergantung petaninya lah, inisiatif dari mengembalikan yang tanahnya. Tapi turunnya hasil panen itu tidak begitu drastis kan sebenarnya kan? Ya sebenarnya nggak terlalu sih ya. Malah kalau benar-benar menggunakan pupuk organik nilai jualnya 1 kilo sama yang biasa aja sudah berbeda. Dari kualitas rasa orang tahu ya bisa bedain? Ya bisa membedakan. Dari nasinya aja kalau terlalu banyak zat-zat kimia otomatis masyarakat sudah tahu lebih cepat berbau basi. Tapi kalau benar organik kan seperti dulu kan sampai 2 hari itu kan 1 minggu Mas, ya seperti itu. Sampai tempatnya itu dimakanin cecek ke dalamnya itu masih bisa dimakan. Tapi kalau sekarang enggak seperti itu Mas. Berarti kendala kita itu sebenarnya di pengetahuan. Pengetahuan ya mungkin masyarakatnya pengennya instan, selalu instan seperti itu. Terus ini keunggulan dari sistem terpadu yang dijalankan di sini apa ya Mas? Ya, sebenarnya ini kita mau menggali potensi yang ada. Kebetulan Desa Jagung itu kan dilalui sungai besar lah, termasuk agenda tahunan yang Bogor dibuka itu kan masyarakat datang berduyun-duyun untuk menangkap ikan 1 tahun sekali lah. Nah, kita menggali potensi itu karena kita berada di tepi sungai yang besar, kita mau memanfaatkan potensi itu dengan membudidaya ikan lele sama nila. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mencoba 5.000 yang dari pembudidaya lainnya itu 3 kali panen, 3 bulan bisa panen, ini 2 bulan sudah
siap panen. Ya Iya. karena satu kolamnya kolam alami juga, Mas. Mm-mm. Air dari sungai emang kita sedot. Kalau pas waktu turun kita keluarkan seperti Oh, pakan itu. alaminya lebih banyak ya. Pakan alaminya. FCR-nya juga lebih bagus. Betul. Ya, ya. Jadi ini pengairan sawahnya juga menggunakan air kolam juga ya? Kadang-kadang kita ambil air kolam karena masih mengandung apa itu kan ya. Iya, iya. Kita manfaatkan itu. Disedot, Amoniumnya kita sedot ke area pertanian. Jadi Ya, mengurangi bisa menambah. kebutuhan urea ya. Bisa menambah untuk menjadi pupuk kan karena kotoran-kotoran ikan itu tersendiri. Seperti itu. Ini saran motivasi buat teman-teman yang baru mau nyoba pertanian terpadu dan pertanian organik di luar sana nih, para netizen, viewers, gimana nih sarannya? Ya sarannya ya tetap semangat, tetap mencoba, jangan takut gagal. Karena ya bisa dikatakan Kabupaten Pekalongan itu kan salah satu penyokong ketahanan pangan, terutama wilayah Sesi, Bojong dan lainnya. Pause. Action. Iya. Tadi selain pertanian, ada perikanan, juga ada peternakan. Itu ada bebek, ada mentok, ada meri, ada ayam, ada banyak juga. Karena kita memanfaatkan di lingkungan sekitar ada enceng gondok. Enceng gondok itu sebenarnya bisa sebagai salah satu alternatif untuk pakan ternak. Kita diolah, kita cincang seperti blender gitu, kita campur sedikit lah sama nasi ataupun sisa-sisa, dan mengurangi makan yang bisa jadi andalan lah. Mungkin bekatul juga selama ini kan mahal juga, per kilonya berapa. Kalau hanya mengandalkan itu kan budgetnya tinggi. Tapi kalau menggunakan enceng gondok yang kita olah, itu bisa maksimal kita ambil di tepi-tepi sungai. Kebetulan tepinya ada enceng gondok semua. Oh, jadi ini pemanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, iya, lingkungan. Iya, keren banget. Jadi low budget, high profit. Betul. Ya, profitnya itu high profit itu yang kita andalkan. Budgetnya rendah, profitnya banyak. Itu kan yang diharapkan. Memang kan pertanian organik harusnya kayak gitu ya, Bang. Betul seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lainnya juga lah. Dan ini kita terus belajar lah. Ke ruminansia nggak? Ternak kayak kambing kayak gitu? Kalau kambing sebenarnya kita sudah ada kandangnya, tapi belum sempat kita isi. Meskipun ya ada, kalau diisi 5 lah cukup kita untuk memanfaatkan pupuk organiknya juga. Jadi muter kan. Di situ lingkungannya ada rumputnya, ada pupuknya kita manfaatkan untuk pertanian juga. Jadi serangga-serangga pengganggu pun kayak walang kayak gitu kan, itu kan sudah diantisipasi dulu dengan ternak unggas ya. Betul. Mentok itu kan suka tuh makan yang di rumput-rumput tuh ada belang. Pertama kita ini biasanya meri-meri yang anak-anakan endok mentok itu kita lepas untuk ya itu mengurangi serangga. Luar biasa. Tapi nih mau tanya nih, awal-awal berusaha menerapkan program organik dan memaparkan kepada tetangga tuh dapat penolakan nggak sih? Ya sebenarnya nggak ada penolakan sih ya. Cuma kan emang tantangannya lebih besar. Yang lainnya menggunakan kimia semua, kita menggunakan pupuk organik. Tapi kalau dilihat ya alhamdulillah lah. Meskipun hasilnya kurang maksimal, sudah mengurangi pupuk yang kimia. Iya, biaya pengeluarannya juga berkurang ya. Lebih hemat juga dibandingkan dengan yang serba instan dan serba beli. Induknya metu kayak. Biasa itu ada mentoknya keluar satu, pemirsa, ke sana jalan-jalan pemirsa. Ini emang yang harus dibudidayakan yang kayak gini ini. Jadi pemirsa tuh jangan sampai menyia-nyiakan 1 meter persegi pun tanah di sekeliling rumah. Betul. Benar, kita manfaatkan potensi yang ada. Setelah ini mau nambah ke jenis tanaman apa lagi? Sementara itulah kita yang penting sudah berusaha untuk memaksimalkan hasil dulu. Kalau sudah kita mencoba untuk yang lainnya. Pengen ke melon juga? Kalau bisa. Siap, nanti bareng sama Diruci ya. Oke. Mau dukungannya, Mas? Siap. Sama-sama belajar. Oke. Terima kasih, Pak Triano.